Inilah Desa Kembang Kuning. Desa yang masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Sikur ini terbentuk pada tahun 1966 silam. Dengan luas wilayah 218 hektar, sebagian besar wilayah desa ini terdiri dari lahan sawah subur dengan air melimpah. Hal ini tidak lepas dari letak geografis desa yang berada di kaki Gunung Rinjani, sehingga dianugerahi tanah subur dengan pemandangan yang memanjakan mata. Udara sejuk dengan keramahan penduduknya menjadi pelengkap keindahan di desa yang juga dikenal sebagai penghasil durian, manggis, dan alpukat ini. Keindahan alami dan suburnya tanah di Desa Kembang Kuning tidak hanya membuat desa tersebut mengandalkan sektor pertanian untuk mata pencaharian penduduknya. Anugerah alam yang begitu besar ini mulai dikembangkan sebagai tujuan wisata untuk lebih menggerakkan roda ekonomi masyarakat setempat. Yang kami jual adalah panorama alamnya yang sangat bagus. Seperti yang kita saksikan di sekarang ini kan ada persawahan, ada air terjun, ada agroindustri seperti kopi, minyak, dan budaya-budaya yang ada di Desa Kembang Kuning. Kontur persawahan terasering yang diolah secara tradisional oleh warga desa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Bersama elemen masyarakat, pemerintah Desa Kembang Kuning telah mulai membangun pariwisata desanya, mulai dari melakukan branding, menyediakan akomodasi pariwisata bagi pengunjung, hingga memberikan edukasi kepada masyarakat agar siap menyambut perkembangan pariwisata. Desa Kembang Kuning membranding diri dengan konsep wisata kerakyatan, yang artinya pariwisata melibatkan semua masyarakat desa dan memberi manfaat kepada masyarakat desa tanpa bergantung pada investor pariwisata bermodal besar. Kita berharap masyarakat sebagai investor di bidang pariwisata untuk bisa menciptakan pariwisata yang berkelanjutan. Kita lebih memilih kehidupan the real life of local people. Untuk wisatawan, jadi kita mengembangkan apa yang ada di desa ini, ya, termasuk namanya traditional processing. Masyarakat sedang panen, kadang-kadang itu ya juga yang dijual kan, dengan panen begabah, pengolahan lahan pakai ternak sapi, maupun sedang membersihkan rumput. Selain itu, Desa Kembang Kuning juga memiliki destinasi wisata berupa air terjun dengan air yang bersumber dari mata air. Air terjun ini dinamai air terjun Sarang Burung Walet. Letaknya di pinggir desa yang dicapai melewati lahan persawahan yang menghijau. Agar pengunjung merasa nyaman, pemerintah Desa Kembang Kuning juga telah membangun sarana MCK pada jalur menuju air terjun. Cara kerja masyarakat yang masih tradisional dalam melakukan aktivitas sehari-hari juga menjadi paket wisata di desa ini. Misalnya, proses pembuatan kopi secara tradisional yang dinamakan kopi siong kete. Turis mancanegara sangat tertarik dengan proses pembuatan kopi tumbuk ini, sehingga tersaji menjadi secangkir kopi yang siap dinikmati. Kita membuat paket kopi proses. Jadi dengan tamu membeli paket itu, dia bisa berinteraksi dengan masyarakat secara langsung dan masyarakat pun akan mendapatkan penghasilan dari tamu yang membeli paket kopi proses ini. Berkembang lagi ke beberapa masyarakat yang mencoba paket baru kayak coconut oil proses, pembuatan minyak kelapa. Pembuatan minyak kelapa secara tradisional mulai dari memetik kelapa, proses pengolahan santan,
hingga menjadi minyak adalah paket wisata yang dijual kepada wisatawan. Paket wisata ini tentu memberi keuntungan langsung kepada warga desa secara ekonomi. Kalau kita lihat dari industri rumah tangga itu yang dipasarkan oleh para pramu wisata, termasuk pelaku-pelaku wisata yang ada di Desa Kembang Kuning. Termasuk misalnya ada yang home industry, itu yang dijual oleh para pelaku wisata, jadinya dia juga dapat imbas kan. Nah, ternyata multiplier efek dari tourism ini sangat besar. Ketika banyak tamu, kita membeli bahan-bahan sarapan tamu itu di masyarakat sini. Agar pariwisata semakin berkembang, warga Desa Kembang Kuning juga dipersiapkan agar tidak latah dan siap menerima kehadiran tamu. Mulai dari kemampuan berkomunikasi hingga menjaga kebersihan desa. Keramah tamahan warga desa dalam menyambut siapa saja yang berkunjung ke Desa Kembang Kuning juga menjadi nilai tersendiri pada pengembangan pariwisata di desa ini. Tentang awik-awik kita bersama masyarakat, terutama supaya tidak membuang sampah sembarangan, itu kita buat awik-awik, kita denda. Dia harus membersihkan selama 1 minggu kalau ada yang kedapatan membuang sampah di sembarangan tempat. Dampaknya sangat positif sekali karena masyarakat kadang-kadang dia takut kena sanksi itu kan, tidak berani membuang sampah di sembarangan tempat. Penyiapan akomodasi pariwisata juga tidak lepas dari perhatian Desa Kembang Kuning yang sudah membranding diri sebagai desa wisata. Di Desa Kembang Kuning, kini berdiri sejumlah homestay yang dikelola langsung oleh warga desa. Tidak kurang dari 40 kamar homestay telah tersedia di desa ini. Seiring waktu berjalan, masyarakat semakin mengerti dan semakin besar peluang untuk usaha di jasa akomodasi, sehingga teman-teman ini mulai muncullah homestay di Kembang Kuning. Bahkan, pemerintah desa juga telah membangun homestay sebagai sarana akomodasi pariwisata. Pengelolaannya dilakukan oleh BUMDes desa setempat. Di Desa Kembang Kuning banyak masyarakat, pemuda-pemuda terutama, para guide yang bergerak di bidang itu. Akhirnya kami bersama masyarakat sepakat untuk kita sama-sama mengembangkan pariwisata ini, terutama dengan membangun homestay desa, dan itu alhamdulillah juga dikelola oleh BUMDes Syariah Kembang Kuning, sehingga kami juga bisa mengangkat atau membuka lapangan pekerjaan. Alhamdulillah bisa pemuda-pemuda itu kita pekerjakan di sana, di samping dia menjadi guide juga bisa bekerja di sana untuk mengelola homestay tersebut. Nah, karena itu kita sebenarnya berharap di Kembang Kuning tidak ada hotel besar. Perkembangan homestay juga membuat usaha lain mulai muncul. Misalnya, usaha rumah makan dengan konsep alam. Homestay bisa menjalin kerjasama dengan usaha rumah makan untuk memberikan pelayanan kepada tamu. Penyediaan infrastruktur pendukung, semisal akses jalan, juga disiapkan pemerintah desa. Bahkan dari anggaran desa, pada tahun 2018, batas desa telah ditata, dilengkapi papan informasi guna menyambut pengunjung. Luar biasa, dari desa sangat mendukung. Saya pun tidak percaya, saya 16 tahun di luar negeri, saya kerja di Seraton. Begitu pulang, saya tertarik karena dukungan dari desa. Jadi desa
membantu saya untuk bagaimana mengembangkan wisata di sini gitu. Bentuk realnya dari desa seperti jalan desa, pintu gerbang desa, kan luar biasa sekali. Dulu kami tidak pernah, maksud saya di sini belum ada kayak gitu. Tapi sekarang ketahuan, ketika kita masuk di Kembang Kuning akan kelihatan bahwa di desa itu sudah, di Gapura itu memang kita sudah memasuki wilayah Kembang Kuning. Beda dengan desa-desa lain. Pemerintah desa dan masyarakat Desa Kembang Kuning memilih sektor